Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita belajar bersama tema 6, subtema 3 pada pembelajaran yang ke-6. Kali ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak terkait kebersihan sekolah, biogas sebagai energi alternatif, serta masalah terkait lama waktu kejadian. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu yuk, agar ilmu yang kita peroleh nanti dapat bermanfaat. Selamat mengikuti. Hari ini Sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Semua warga sekolah bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Ikut membersihkan halaman sekolah merupakan kewajiban sebagai warga sekolah. Siti dan Lani bertugas membantu Pak Guru memberi pupuk pada tanaman di sekolah. Pak Guru membawa pupuk dari ampas biogas. Dapatkah kamu menyebutkan kewajiban lain terkait kebersihan lingkungan sekolah? Apa itu pupuk dari biogas? Apa manfaat dari biogas? Mari simaklah penjelasan berikut ini. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan, limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses pembusukan bahan organik. Biogas dapat dibuat dari bahan organik seperti kotoran hewan dan sampah organik. Biogas dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Penggunaan biogas ini bertujuan untuk mengurangi bahan bakar yang berasal dari dalam bumi seperti batu bara dan minyak bumi. Biogas dapat dibuat dari kotoran sapi. Saat membuat biogas dari kotoran sapi, perlu dibangun bak penampungan kotoran sapi, bak penampung biogas, dan bak pembuangan. Banyaknya biogas yang dihasilkan tergantung ukuran bak penampung biogas tersebut. Pembuatan biogas menghasilkan gas metana, yakni gas yang mudah terbakar, dan karbon dioksida. Gas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, penghasil listrik, atau bahan bakar memasak, serta ampasnya bisa dijadikan pupuk. Biogas memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu yang pertama, dapat dijadikan pengganti bahan bakar gas untuk memasak. Yang kedua, dapat dijadikan pengganti bahan bakar solar untuk pembangkit listrik. Yang ketiga, sisa pembuatan biogas dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik. Dan yang keempat, membuat lingkungan menjadi bersih karena memanfaatkan limbah. Namun, selain adanya manfaat, biogas juga mempunyai kekurangan. Di antaranya adalah yang pertama, biogas tidak dapat dikemas dalam bentuk cair dalam tabung. Yang kedua, memerlukan banyak biaya dalam membuat peralatan biogas. Dan yang ketiga, banyak warga yang belum memahami cara membuat biogas. Nah, kalian baru saja menyimak informasi tentang biogas. Sekarang, cobalah untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja bahan yang dapat digunakan untuk membuat biogas? Pertanyaan yang kedua, coba tuliskan dua kekurangan dari biogas.
Ketiga, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Keempat, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Coba jelaskan. Dan yang kelima, berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Biogas dapat menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyalakan lampu. Coba simak permasalahan berikut ya. Pak Tino menggunakan biogas untuk menyalakan lampu rumah. Pak Tino memiliki biogas yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu selama 6 jam. Pak Tino mulai menyalakan lampu pada pukul 17:30 menit. Pak Tino perlu mengetahui waktu biogas akan habis. Pukul berapakah biogas Pak Tino akan habis? Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Coba perhatikan penyelesaian berikut ini ya. Waktu lampu mulai dinyalakan pukul 17:30 menit. Lama biogas dapat digunakan untuk menyalakan lampu adalah 6 jam. Waktu biogas akan habis sama dengan 17:30 ditambah 6 jam sama dengan 23:30 menit. Jadi, biogas Pak Tino akan habis pada pukul 23:30 menit. Biogas juga dapat mengganti bahan bakar gas untuk memasak. Memasak menggunakan biogas lebih hemat daripada menggunakan bahan bakar gas. Coba simak soal berikut ini. Bu Ani menggunakan biogas sebagai bahan bakar untuk memasak. Bu Ani memiliki persediaan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 8 jam. Setiap hari Bu Ani memasak selama 2 jam. Berapa hari persediaan biogas Bu Ani akan habis? Nah, dapatkah kamu menyelesaikan permasalahan tersebut? Coba simak berikut ini ya. Lama waktu persediaan biogas dapat digunakan adalah 8 jam. Lama waktu memasak setiap hari adalah 2 jam. Maka lama waktu biogas akan habis adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi persediaan biogas Bu Ani akan habis digunakan untuk memasak selama 4 jam. Nah, sekarang coba selesaikan permasalahan berikut ini. Soal yang pertama, Bibi memiliki biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 24 jam. Setiap hari, Bibi memasak selama 3 jam. Berapa hari biogas Bibi akan habis digunakan untuk memasak? Soal yang kedua, Kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 15:30 menit, maka pukul berapa biogas akan habis? Selesaikan di buku tugasmu ya. Jangan lupa cantumkan juga cara menghitungnya. Membersihkan halaman sekolah dalam kegiatan kerja bakti termasuk kewajiban terkait kebersihan di sekolah. Kita harus peduli akan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah harus kita jaga kebersihannya. Apa saja kewajiban kita sebagai warga sekolah terkait dengan kebersihan sekolah? Apa saja hak yang kita peroleh terkait kebersihan sekolah? Kewajiban terkait kebersihan sekolah diantaranya adalah yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Kedua, mengerjakan tugas piket sesuai jadwal. Ketiga, menyapu halaman sekolah. Keempat, membersihkan tulisan di papan tulis. Kelima, membersihkan kaca jendela kelas. Dan yang keenam, menyiram toilet setelah digunakan. Hak terkait kebersihan sekolah diantaranya adalah yang pertama, mendapat lingkungan sekolah yang bersih. Kedua, mendapat lingkungan yang nyaman untuk berkegiatan. Dan yang ketiga,
menikmati udara yang segar di lingkungan sekolah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kalian peroleh? Semoga bermanfaat ya. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.